Oke guys, jadi kita bakal diskusi mengenai untuk pertemuan kedua ya. Ya. Kita buka RPS dulu nggak sih kita? Dulu. Di RPS materi pokoknya analisis kurikulum SD, yaitu CP, TP, ATP serta keterkaitan materi kompetensi profil pelajar. Ini berarti kita bahas analisis kurikulum SD-nya dulu. Berarti kita harus tahu dulu nggak sih apa itu kurikulum. Sekarang kita kurikulum makanya kurikulum merdeka kan? Iya. Kurikulum kita ganti-ganti terus. Oke, kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kerangka kurikulum yang fleksibel yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia dengan berfokus pada pengembangan bakat, minat, dan kompetensi dasar. Nah, kurikulum ini itu memberikan keleluasan bagi guru untuk merancang pembelajaran yang kontekstual dan mendalam, serta menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita tahu tuh P5 untuk penguatan karakter. Nah, kurikulum itu ada beberapa karakteristiknya. Nah, yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Karena kan nggak semua peserta didik itu tingkat pemahamannya kan sama kan, ada yang cepat paham, ada yang enggak. Jadi kurikulum merdeka itu lebih berpusat pada siswa. Yang kedua, fokus pada materi yang esensial. Pembelajaran tidak padat materi, memberi waktu cukup untuk mendalami konsep, literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Pembelajaran berbasis proyek lintas mata pelajaran untuk mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian fleksibilitas pendidik. Guru memiliki keleluasaan memilih perangkat ajar dan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lingkungan sekolah. Jadi guru bisa memilih perangkat ajar yang sesuai dengan pembelajaran dan juga karakter siswa. Implementasi berjenjang. Sekolah dapat menerapkan kurikulum ini secara bertahap melalui opsi mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Komponen utamanya yaitu capaian pembelajaran atau CP. Nah, kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase yaitu adalah CP. Kemudian setelah CP itu ada ATP, alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun dengan logis. Kemudian ada modul ajar, rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih lengkap dari ATP. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan relevan, serta didukung oleh perangkat seperti platform Merdeka Mengajar untuk memudahkan para guru. Oh, jadi itu ya kurikulum. Terus kan tadi kamu ada bahas CP nggak sih? Capaian pembelajaran tuh biasanya digunain untuk kayak nentuin tingkat kerangka kualifikasi. Nah, tadi kan ada untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi. Kemudian tuh juga ada menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan yang terakhir itu menentukan spesifikasi penilaian. Nah, selain itu tuh CP itu secara tidak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktik penilaian. Jadi CP berfokus apa yang diharapin itu pada siswa di akhir pembelajaran sejalan dengan pendekatan student center. Nah, itu terus juga menurunkan capaian pembelajaran menjadi TP dalam kurikulum itu dilakukan menggunakan analisis kompetensi atau kata kerja, nah, dan lingkup materi atau konten dalam dokumen CP per fase. Proses ini tuh melibatkan memecah CP menjadi penggalan-penggalan
kompetensi yang lebih spesifik, operasional, dan juga dapat diukur. Kemudian disusun menjadi alur pembelajaran. Nah, analisis capaian pembelajaran yang pertama itu ada pahami elemen. Kita tuh di situ harus mencermati elemen-elemen dalam CP setiap mata pelajaran untuk memudahkan pemetaan. Terus yang kedua itu ada identifikasi kompetensi. Di situ kita harus nemuin atau nyari kata kerja operasional atau KKO yang menunjukkan kemampuan yang diharapkan. Misalnya seperti memahami, menganalisis, menerapkan, dan menciptakan. Terus identifikasi kontennya itu kita disuruh menemukan konsep utama, ilmu pengetahuan atau materi yang harus dikuasai. Itu sih kalau CP dari aku. Tadi kan ada CP terus ke TP. Siapa yang mau jelasin TP? Tadi kan dijelasin TP. Nah, TP itu kan kepanjangannya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sebagai landasan dalam proses belajar. Tujuan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi unsur pendidikan lainnya, seperti pemilihan bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, metode, alat peraga, sumber informasi, dan ukuran penilaian. Nah, dari perspektif ruang lingkup, tujuan pembelajaran itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tujuan yang dirumuskan secara spesifik oleh guru berdasarkan materi yang diajarkan. Yang kedua itu tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam pedoman pengajaran kurikulum yang dibuat oleh guru. Nah, tujuan khusus yang ditetapkan guru harus ditentukan dengan tepat. Tindakan apa yang perlu diselesaikan, membatasi kondisi di mana pengetahuan tentang perilaku diharapkan, atau bisa dikatakan kondisi untuk perubahan perilaku. Mengidentifikasi perilaku yang ingin dicapai, menetapkan kriteria untuk perubahan perilaku dalam arti bahwa standar minimum perilaku yang dapat diterima sebagai hasil yang dicapai dijelaskan. Adapun fungsi dari tujuan pembelajaran itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu untuk petunjuk jelas bagi pendidik dan siswa. Tujuan pembelajaran yang jelas memberi pendidik pedoman yang jelas untuk mengembangkan materi, metode, dan strategi pembelajaran yang tepat. Sasaran yang terukur membantu pendidik memutuskan apa dan bagaimana mengajar. Sebaliknya, tujuan yang jelas memberikan arahan kepada peserta didik tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam proses pembelajaran. Ketika siswa mengetahui apa yang ingin mereka capai, mereka akan lebih fokus dan juga termotivasi. Kedua, menentukan urutan pembelajaran yang logis, di mana tujuan pembelajaran yang ditetapkan itu dengan jelas membantu pendidik mengatur materi pembelajaran ke dalam urutan yang logis dan langkah demi langkah. Rencana pembelajaran yang terstruktur memerlukan proses yang jelas, di mana setiap langkah pembelajaran mengarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Terus, pendidik dapat memecah tujuan yang lebih besar menjadi tujuan yang lebih kecil, lebih terukur dan dapat dicapai, serta menyusunnya dalam urutan yang tepat. Nah, hal ini dapat membantu siswa memahami dan menyerap materi secara bertahap dari yang sederhana hingga yang jadi kompleks. Misalnya, di kelas matematika itu, guru perlu memastikan bahwa konsep dasar seperti aritmatika dikuasai sebelum beralih ke topik yang lebih konsep. Ketiga, membantu pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai semua tujuan pembelajaran yang memerlukan metode dan strategi yang tepat. Sasaran yang jelas memberikan panduan bagi pendidik dalam memilih pendekatan yang paling efektif untuk mencapai sasaran tersebut. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan keterampilan berkolaborasi, metode yang dipilih mungkin pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok. Jika tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman konseptual melalui presentasi,
dapat memilih metode seperti ceramah atau laboratorium. Memiliki tujuan yang jelas memungkinkan pendidik untuk mengadaptasi pendekatan yang mereka gunakan. Nah, tadi kan udah dibahas CP dan TP. Nah, perumusan tujuan pembelajaran itu setelah memahami CP, capaian pembelajaran tadi, pendidik itu perlu mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Fase A, B, C. Nah, pada tahap ini, pendidik itu mengidentifikasi kata-kata kunci pada CP untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran sesuai dengan yang sudah ditentukan hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP. Nah, kita itu melihat capaian pembelajaran dalam tahap merumuskan TP. Pendidik itu belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut, cukup merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret terlebih dahulu. Kemudian urutan-urutan TP itu akan disusun pada tahap berikutnya. Dengan demikian, pendidik dapat melakukan proses pengembangan rencana pembelajaran langkah demi langkah. Kemudian penulisan tujuan pembelajaran itu memuat 2 komponen utama. Yang pertama itu kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik yaitu contohnya secara konkret kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Kemudian tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Kemudian yang kedua itu ada lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan, contohnya hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP. Itu sih. Terus di buku ajar yang dikasih sama ibunya kan judulnya kan analisis kurikulum SD, membahas CP, menurunkan ke TP, ATP, dan menguji konstruksi. Nah, kalau menurut kalian peran CP, TP, dan ATP dalam perencanaan pembelajaran SD pada kurikulum merdeka itu gimana sih? Penting gak sih? Penting banget gak sih? Karena kan CP, TP, dan ETP itu kan kayak apa yang akan kita capai gitu kan. Jadi kalau TP, CP, ATP-nya itu nggak ada atau salah, berarti tujuan pembelajarannya juga bakalan salah. Makanya dalam menyusun desain pembelajaran, CP, TP, dan ATP itu penting banget perannya pastinya. Itu tuh kayak fondasi awal buat menyusun desain pembelajaran. Teman-teman mungkin ada pertanyaan atau gimana? Kakak ATP belum. ATP. ATP ya? Tadi itu kan kita kan belum bahas apa namanya ATP kan. Komponen-komponen ATP itu ada TP, ada KD. Nah, TP itu kan tujuan apa namanya? Tujuan pembelajaran. Itu tuh hasil belajar yang diharapkan tercapai. Salah apa ya? Hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa itu setelah menyelesaikan suatu unit pembelajaran. TP itu bersifat spesifik dan dapat diukur sehingga guru bisa menilai apakah siswa telah mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada KD kan. Nah, KD itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh setiap siswa di setiap tingkat kelas. Nah, KD juga menjadi dasar
dalam menjerumuskan tujuan pembelajaran yang konkret dan sesuai dengan kemampuan siswa. Terus juga ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu materi yang harus diajarkan harus relevan dengan TP, KD. Nah, dalam ATP ini materi pembelajaran itu disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terus ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mencakup metode, terus strategi, dan juga teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Kegiatan ini itu dirancang agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses belajar. Nah, kemudian ada penilaian. Kalau di penilaian ini fungsinya untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Dan juga bentuk penilaian berupa tes, tugas, atau observasi yang disesuaikan dengan KD dan TP yang telah ditentukan. Terus ada nggak sih kayaknya langkah-langkah implementasi ATP di sekolah dasar? Tahu nggak kalian? Nah, aku kurang tahu sih kayaknya langkah-langkahnya. Oh, ini langkah-langkah implementasi ATP di sekolah dasar kan? Ya, Yang pertama itu ada analisis kurikulum. Nah, guru itu perlu memahami kurikulum yang berlaku, terutama kompetensi dasar atau KD-nya yang harus dicapai di setiap tingkat kelas. Ini akan membantu dalam merancang alur tujuan pembelajaran atau ATP yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada perencanaan ATP. Dalam merencanakan ATP itu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik untuk setiap unit pembelajaran. Nah, urutin tujuan-tujuan itu berdasarkan tingkat kesulitan dan relevansinya dengan KD tadi. Kemudian ada pengembangan materi dan kegiatan pembelajaran. Susunlah materi dan kegiatan pembelajaran yang relevan untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, pastikan kegiatan yang direncanakan itu memberi kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah direncanakan tadi. Selama proses ini, guru itu perlu melakukan observasi dan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan tujuan pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Nah, kemudian ada penilaian dan refleksi. Melakukan penilaian secara berkala untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan refleksi itu dari hasil penilaian ini akan membantu guru memperbaiki alur tujuan pembelajaran di masa yang akan mendatang. Itu kalau manfaat ada kan manfaat ATP itu untuk siswa atau Mungkin manfaat ATP bagi guru dan siswa itu di mana ATP itu kan membantu guru menjaga konsistensi pembelajaran dari satu unit ke unit lainnya, sehingga siswa dapat pengalaman belajar yang berkesinambungan. ATP itu juga bisa ini enggak sih meningkatkan kualitas pengajaran. Guru itu dapat merancang pembelajaran yang lebih terstruktur dan fokus, meningkatkan kualitas pengajaran yang diberikan. Kemudian ada pencapaian hasil belajar yang optimal. Dengan mengikuti ATP, guru dapat memastikan bahwa semua tujuan pembelajaran tercapai secara efektif, membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Terus ada ini enggak sih, ada prinsip-prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran itu? alah. Ada itu. Kayaknya pakai pernah dengar enggak sih? Tunggu dulu. Kayaknya ada lah apa ya? Apa ya? Lupa. Ada nggak sih Itu pembelajar? dah sih. Ada, waktu itu kayak Semester pernah berapa tahu. ya? Ada Semester 7, ada 7 apa? 3 dah 5? sih. Oh iya. Semester 3 waktunya. Maksudnya itu loh Ini ada prinsip. semester 7 dia. Prinsipnya ada 7 kalau nggak salah. 7 apa 6? Prinsipnya ada 7. Kalau nggak salah ya, yang pertama itu sederhana dan informatif.
Nah, itu tuh maksudnya perumusan ATP dipahami oleh penulis itu sendiri maupun pengguna ataupun pembaca. Masa ya penulis nggak paham kan? Nanti yang gimana yang mau baca bisa paham. Jadi yang nulisnya itu harus paham. Jadi kamu kalau mau nulis kamu harus paham. Ya, penulis novel. Kan penulis ATP loh judulnya. Oh, Jadi salah. jokes. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu. Bermakna ambigu tuh kayak gimana ya? Tidak jelas. Oh, tidak jelas. Iya, Membingungkan. Apalagi kalau dibaca sama anak SD kan mereka nanti bingung lah, mereka nggak akan ngerti. Jadi bahasanya harus yang istilah-istilah yang umum. Nah, untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Glosarium kita tahu lah ya, tahu lah. Yang kedua itu ada esensial dan kontekstual, yaitu memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Nah, selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Yang ketiga yaitu berkesinambungan. Antar fase dan antar tujuan pembelajaran harus saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif. Yaitu apa aja yang kognitif itu? Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, serta dimensi pengetahuan, yaitu fakta, kontekstual, prosedural, dan metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup atau kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Yang kelima, merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain, yaitu memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Maksud dari memerdekakan siswa itu gimana sih? Memerdekakan siswa itu tuh kayak siswa itu bisa belajar dengan bebas ya, lebih ya. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualisnya, kecepatan belajar, gaya, dan minat siswa itu sendiri. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, operasional ATP, yaitu mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Yang ketujuh atau yang terakhir nih, adaptif dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakter siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relokasi antara mata pelajaran, yakni intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Gitu guys. Oh gitu ya. Iya. Itu ada nggak sih tadi yang belum kita bahas? Aku kayaknya mau nanya deh. Apa ya tadi? Apa yang mau ditanya? Tanya aja.
kita kan emang disuruh juga mau diskusikan. Menurut kalian kenapa sih KKO itu penting dalam merumuskan TP? Kenapa harus ada KKO? Ya pastinya penting lah kakak tuh. Karena apa? Pentingnya itu. Karena supaya menunjukkan perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Mungkin dengan KKO yang tepat, kita kan nanti jadi guru. Mungkin kita nanti bisa menentukan apakah peserta didik kita telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Selain itu, KKO membantu guru dalam merancang asesmen yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Itu ada nggak sih tadi yang kita belum bahas yang keterkaitan materi, kompetensi, dan profil Pancasila? Oh iya. Iya. Mungkin keterkaitan materi, kompetensi, dan profil pelajar Pancasila adalah satu kesatuan utuh dalam kurikulum merdeka di mana materi pembelajaran menjadi sarana pengembangan kompetensi baik itu kognitif maupun non kognitif untuk membentuk karakter pelajar sepanjang hayat yang bernalar kritis, mandiri, kreatif, beriman, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, rincian keterkaitan materi, kompetensi, dan profil pelajar Pancasila mungkin pada materi pembelajarannya, materi itu berfungsi sebagai konteks atau bahan studi yang dipelajari siswa untuk mencapai tujuan kurikulum. Pada kompetensi atau kemampuan melalui materi, mungkin siswa dapat mengembangkan kompetensi dasar atau keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup dan berkarya. Sedangkan pada profil pelajar Pancasila atau tujuan akhir dan karakter, kompetensi yang terbentuk melalui materi tersebut harus bermuara pada 6 ciri utama profil Pancasila tadi, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan juga ada contoh hubungannya di mana dalam pembelajaran atau dalam materi itu siswa bekerja di dalam tim untuk memecahkan masalah di dalam lingkungan yang secara langsung menguatkan karakter bergotong royong dan bernalar kritis yang termasuk ke dalam profil pelajar tadi. Nah, dengan demikian materi dan kompetensi tidak lagi hanya sekedar hafalan, melainkan menjadi pengalaman belajar untuk membentuk karakter yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi kan bahas materi, kompetensi, dan profil pelajar. Nah, materi pembelajaran itu materi pembelajaran itu adalah isi, bahan, dan pengalaman belajar yang dirancang guru agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Materi itu tidak hanya berupa fakta atau konsep, tetapi dapat berupa aktivitas, masalah kontekstual, dan proyek sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa. Materi ini berfungsi sebagai sarana belajar, bukan tujuan akhir. Oleh karena itu, pemilihan materi harus mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa, relevansi dengan kehidupan sehari-hari, keterkaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Materi yang baik itu akan mendorong siswa untuk berpikir, bertanya, mencoba, dan merefleksikan pengalaman belajarnya. Kemudian yang kedua tadi, kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Kompetensi ini mencakup gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat ditujukan melalui tindakan nyata. Dalam pembelajaran, kompetensi menjadi tujuan yang ingin dicapai sehingga seluruh kegiatan belajar harus mengarah ke pencapaian kompetensi tersebut. Kompetensi tidak hanya mengukur apa yang diketahui siswa, tetapi juga apa yang mampu dilakukan siswa. Contoh kompetensi itu kemampuan memahami dan menerapkan konsep, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Kompetensi ini biasanya dirumuskan dalam tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Nah, ketiga itu profil pelajar. Profil pelajar adalah gambaran karakter, nilai, dan kebiasaan belajar yang ingin dibentuk secara berkelanjutan pada diri siswa. Profil pelajar mencerminkan kualitas pribadi yang diharapkan tumbuh
melalui proses pendidikan, bukan melalui satu mata pelajaran tertentu. Nah, profil pelajar ini berkembang melalui cara guru mengajar, aktivitas yang dialami siswa, interaksi sosial selama pembelajaran. Nilai-nilai seperti kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas tidak diajarkan secara langsung, tapi dibentuk melalui pengalaman belajar yang bermakna. Nah, keterkaitan antara materi, kompetensi, dan profil pelajar tadi itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Materi dipilih dan dirancang untuk mengembangkan kompetensi tertentu, dan melalui pencapaian kompetensi tersebut, profil pelajar secara bertahap terbentuk. Dengan kata lain, materi menjadi alat dan pengalaman belajar. Kompetensi menjadi hasil belajar yang ingin dicapai. Profil pelajar menjadi dampak jangka panjang dari proses pembelajaran. Pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang mampu menyelaraskan ketiganya, sehingga siswa itu tidak hanya memahami materi, tapi juga memiliki keterampilan dan karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Aku punya pertanyaan. Apa tuh? Apa ya? Aku nanya, kan tadi kita udah bahas dari kurikulum merdeka, CP, TP, ATP, asesmen, juga metode pembelajaran. Nah, menurut kita ya, kan kita udah bahas nggak sih tadi semua itu. Nah, menurut kita gimana sih keterkaitan antara TP, metode pembelajaran, juga asesmen dalam kurikulum merdeka itu? Tunggu lah, kita bikin dulu. Tadi kan ya, HTP itu kan penting kan. TP itu penting loh untuk menjadi dasar pemilihan metode pembelajaran dan asesmen kan. Jadi metode yang digunakan itu juga harus memungkinkan peserta didik dalam mencapai tujuan yang dirumuskan, sedangkan asesmen itu harus mengukur ketercapaian tujuan tersebut. Jadi ketidaksesuaian misalnya antara TP, metode, dan asesmen itu dapat menyebabkan pembelajaran jadi tidak efektif dan hasil belajarnya itu sulit diukur secara objektif. Gitu sih kalau dari aku. Dari kalian ada yang mau menambahkan? Menambahin. Boleh. Nih, dalam kurikulum merdeka, keterkaitan antara TP, metode pembelajaran dan asesmen itu merupakan satu kesatuan siklus yang tak terpisahkan dan berpusat pada peserta didik. Hubungan ketiga ini bersifat linear dan saling mendukung. TP itu menentukan arah, metode pembelajaran menjadi cara mencapai TP, dan asesmen mengukur ketercapaian TP. Nah, tujuan TP tadi itu sebagai kompas. TP ini menjadi acuan utama dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan dan jenis asesmen yang akan dirancang. Tujuan pembelajaran ini memastikan pembelajaran fokus pada kompetensi, bukan sekadar keterbatasan materi. Sedangkan metode pembelajaran itu sebagai kendaraan. Metode ini dipilih berdasarkan kebutuhan peserta didik atau diferensiasi dalam karakteristik tujuan pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka ini mendorong metode yang mengaktifkan siswa, relevan dengan konteks kehidupan, dan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan asesmen itu sebagai alat ukur dan umpan balik. Asesmen ini dirancang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik, dilakukan sebelum metode pembelajaran ditentukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua ada asesmen formatif, dilakukan selama proses pembelajaran atau terintegrasi dalam metode pembelajaran untuk memberikan umpan balik langsung kepada guru dan siswa. Sedangkan yang ketiga itu asesmen sumatif, dilakukan di akhir untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, alur keterkaitan dalam kurikulum merdeka itu yang pertama analisis CP itu merumuskan tujuan pembelajaran. Guru itu memahami apa yang harus dicapai. Kemudian yang kedua asesmen diagnostik, guru memahami kebutuhan siswa. Yang ketiga desain pembelajaran, guru menentukan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hasil diagnostik. Yang keempat pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, metode dijalankan disertai asesmen formatif untuk perbaikan terus menerus.
Yang terakhir, asesmen sumatif, asesmen akhir untuk mengonfirmasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Keterkaitan ini memastikan pembelajaran tidak hanya fokus pada hasil akhir atau sumatif, tetapi lebih menekankan pada proses atau formatif yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Oh gitu. Oh iya. Tadi kan kita udah ngomongin TP. Terus apa lagi ya? ATB dah sih ada kita bahas. Iya, ATP kayaknya tadi kan juga terakhir. Ya, Kalau lupa dikit ya. ATP Tahu nggak sih tadi kan kamu udah jelasin nggak sih apa sih yang 7 ATP itu kan? Iya, prinsip. Iya kan. Terus juga aku mau nanya, kenapa sih penyusunan ATP ini nggak boleh dilakukan kayak asal-asalan gitu loh atau acak? Tahu nggak sih kalian itu kenapa gitu? Karena ya nggak boleh lah acak-acakan, berantakan nanti anak SD nanti. Kalau di iya dong ya, kalau ada acak-acakan berantakan dong. Soal jelaskan secara lebih detail. Ya, ATP kan berfungsi sebagai peta jalan pembelajaran untuk mencapai CP, untuk mencapai hal yang ingin kita capai. Nah, kalau disusun secara acak-acakan, berantakan asal-asalan gitu, kayak adalah asal-asalan asal jadi aja gitu, nantinya peserta didik akan mengalami lompatan konsep yang membingungkan dan tidak berkesinambungan karena yang nggak sesuai acak-acakan. Siswa yang harusnya masih di C1 tiba-tiba belajar di C3, nanti kan pusing lah nantinya. Iya, stres juga ya kalau Betul. Jadi pembelajaran yang tidak berurutan dapat menghambat penguasaan keterampilan dasar yang menjadi prasyarat keterampilan lanjutan. Oleh karena itu nih, ATP itu harus disusun secara logis dan bertahap, dan juga harus memperhatikan kosakata yang dipakai, harus berdasarkan KKO, harus memperhatikan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom kan ada 7, ada berapa? 6 ya, 6 ini. Ada 6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C6 mengevaluasi, dan C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. Jadi harus sesuai tingkat gitu. Kalau tiba-tiba gurunya C6. tiba-tiba C6 kan pusing siswanya, baru mengingat tiba-tiba harus suruh menciptakan, nggak pusing. Karena itu nggak boleh asal-asalan, harus berdasarkan fakta. Berdasarkan urutan. Gitu. Nah, tadi kan bahas ATP yang acak. Sebelum ATP kan kita CP, TP, dan ATP kan. Nah, gimana kalau misalkan ada guru, dia tuh salah mengidentifikasi konten CP untuk nurunin ke TP? Apakah ada masalah atau biasa saja? Ya bisa aja nggak relevan nggak sih biasanya kalau gitu tuh. Mungkin karena kesalahan dalam mengidentifikasi konten itu dapat menyebabkan tujuan pembelajaran yang tidak relevan dengan CP, dan akibatnya materi yang kita ajarkan itu bisa terlalu luas atau bisa terlalu sempit, atau mungkin bahkan menyimpang dari kompetensi yang diharapkan. Mungkin hal ini berdampak pada ketidaktercapaian CP di akhir fase serta rendahnya kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, analisis konten harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Terus juga itu bisa terjadi pembelajaran dangkal atau surface learning ketika konten tidak tepat. TP cenderung menekankan aktivitas mekanis tanpa pemahaman konsep. Jadinya peserta didik mungkin tanpa aktif dan mampu menyelesaikan tugas, tetapi dia tuh tidak benar-benar menguasai konsep esensial yang dituntut oleh CP-nya. Tuh. Apa lagi ya?
Kalau dari sisi pedagogisnya itu terdapat resiko ketidaksesuaian strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran dan metode itu sangat bergantung pada jenis konten. Jika konten disalahartikan, metode yang dipilih pun tidak tepat. Misalnya kayak penggunaan metode ceramah pada konten yang seharusnya dipelajari melalui praktik atau eksperimen. Itu juga bisa. Betul sekali. Kalian ingat gak sih kemarin kita belajar tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Nah itu kita ada alternatif gitu gak sih? Ada namanya. Kita disuruh buat. Kalian ingat gak sih alternatif itu apa Beh? Ingat dong. Ada 3 nggak sih? Betul, 3 Tiga atau tapi empat? kemarin 3 ya? 3 ya? 3. tapi kita kemarin makanya 1 Ya kan disuruh pilih. iya. Alternatifnya ada 3. Yang pertama, alternatif yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Jadi dari CP nih langsung tuh diturunin. Misalkan apa ya belakangnya tuh? Pokoknya diturunin tuh berdasarkan langsung dari CP-nya. Alternatif yang kedua itu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi pada CP. Nah ini yang kita pakai sih, Iya kayaknya. ya kan? Yang itu kan dibagi kan, Iya, lalu pada- ada yang konten, ada yang kompetensinya kan. Iya, Jadi tahu, itu tahu. lebih gampang buat diturunin. Alternatif yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Yang ini kita nggak ngapain sih gitu. Dan hasil alternatifnya kan Kalau dari alternatif ini ada nggak ya? Susah gitu. Kalau dalam konteks kurikulum merdeka, apa ya? Kayak aku tadi nanya jelas tapi lupa. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka yang memberi fleksibilitas kepada pendidik, coba sih kalian kayak analisis gitu, apa namanya, kayak perbedaan, terus kelebihan dan resiko penggunaan alternatif 1, 2, 3. Panjang ya. Ya bagi-bagi aja yang kalian tahu kayak secara singkatnya jangan gitu loh. Terus jelasin dalam kondisi seperti apa masing-masing setiap alternatif. Kayaknya aku bisa deh yang alternatif 1. Coba. Mungkin kan pada alternatif 1 itu merumuskan TP secara langsung dari CP. Ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi dan kemudahan, di mana guru tidak memerlukan analisis yang terlalu kompleks karena kan cukup menyederhanakan rumusan CP menjadi TP. Namun resikonya itu TP yang dihasilkan itu cenderung masih bersifat umum dan kurang operasional, sehingga mungkin sulit digunakan sebagai dasar perancangan asesmen dan kegiatan pembelajaran. Itu sih menurutku yang alternatif 1. Oke, aku yang alternatif 2-nya deh. Kalau alternatif yang 2, yaitu merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan konten dalam CP kan. Nah itu merupakan pendekatan yang paling sistematis dan pedagogis seperti yang aku bilang tadi kan, yang paling gampang buat diturunin. Nah kelebihannya itu terletak pada kejelasan tujuan, karena TP dirumuskan berdasarkan kemampuan yang harus dikuasai dan materi yang dipelajari. Risiko dari alternatif ini itu adalah membutuhkan waktu dan pemahaman kurikulum yang baik. Jadi kalau kita nggak paham mungkin bakal sulit, tapi kalau kita paham bakal gampang. Karena dia memang udah bisa antara kompetensi dan kontennya. Nah jika guru kurang cermat, bisa terjadi fragmentasi tujuan yang terlalu banyak. Alternatif ini paling tepat digunakan untuk pembelajaran inti dan perencanaan ATP yang berkelanjutan. Nah, alternatif yang ketiga itu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran.
memiliki kelebihan dalam menciptakan pembelajaran terpadu dan bermakna karena menggabungkan beberapa kompetensi sekaligus. Pendekatan ini mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Namun, resikonya itu adalah tujuan pembelajaran menjadi terlalu kompleks dan sulit diukur jika tidak dirumuskan dengan jelas. Alternatif ini paling tepat digunakan pada pembelajaran berbasis proyek, tematik, atau pembelajaran kontekstual. Oke deh. Terus tadi kan aku kan sempat jemput taksonomi belum kan tadi. Aku kan tadi jemput kan ada 6 kan tadi, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis. Kan bisa jelasin nggak sih? Mengingat sampai menciptakan tadi biar lebih paham gitu loh. Kan aku cuma nyebutin Kalau menurutku tuh mengingat termasuk ke dalam mengingat kembali informasi yang telah dipelajari gitu kan, misalnya. Terus definisi, fakta-fakta, dan daftar urutan atau menyebutkan kembali suatu materi yang pernah dipelajari diajarkan kepada siswa kayak gitu. Terus tadi ya mengingat, terus memahami, analisis, Evaluasi, menciptakan. terus yang tadi menciptakan. Nah, kalau kalau menurutku tuh menciptakan itu merangkaikan berbagai elemen menjadi satu hal yang utuh atau yang baru melalui proses yang pertama itu pencarian ide, kemudian evaluasi terhadap ide atau hal benda yang ada sehingga kreasi yang diciptakan menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang ada. Dan juga menciptakan itu termasuk di dalamnya tuh ada kemampuan memberikan nilai tambah terhadap suatu produk yang sudah ada. Kalau dari kalian kan masih ada kayak memahami. Menurutku yang memahami itu termasuk ke dalam menjelaskan ide atau konsep. Kayak misalnya menjelaskan suatu konsep menggunakan kalimat sendiri, atau menyimpulkan, membuat parafrasa dari suatu bacaan. Terus selalu mengevaluasi mungkin termasuk kemampuan untuk membuat keputusan, penilaian, mengajukan kritik, dan mungkin rekomendasi yang sistematis. Tadi kan udah dijelasin apa Bang? Mengingat, Terus memahami, menciptakan. Mengevaluasi. kemudian yang level ketiga itu ada mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan ini termasuk di dalamnya menggunakan konsep, pengetahuan atau informasi yang telah dipelajarinya pada situasi berbeda dan relevan. Pada level yang keempat itu ada menganalisis. Nah, menganalisis ini termasuk dalam kemampuan memecah-mecah informasi menjadi beberapa bagian, kemampuan untuk mengeksplorasi hubungan atau korelasi atau membandingkan antara dua hal atau lebih. Kemudian menentukan keterkaitan antar konsep atau mengorganisasikan beberapa ide atau konsep. Level yang kelima itu mengevaluasi. Mengevaluasi ini termasuk kemampuan untuk membuat keputusan, penilaian, mengajukan kritik, dan rekomendasi yang sistematis. Itu. Kita coba nurin dari CP ke TP ke ATP. Coba apa? menyusun dari CP iya, terus TP dan ke ATP kan kita juga udah bahas kan pengertian dan sebagainya. Kalau kita coba nyusun kayaknya seru deh. Ntar dulu buka dulu apa sih namanya, kayak BSKAP nomor 04. Fase berapa? Fase apa? Fase yang gampang fase aja sih yang gampang. Iya. Kita coba yang bilangan aja ya, bilangan yang Bilangan fase A.
Bilangan tase. bilangan. Iya, bilangan saat capaian pembelajaran. Kita coba satu CP aja tuh gimana ya? Coba aja nggak sih? Fase A ya tentang bilangan. Berarti nentuin CP CP, dulu, CP-nya baru apa TP. tuh? Iya, kita tentuin CP-nya dulu. CP-nya apa menurut kalian? Kita cari dulu, kita buka dulu guys KAP-nya. Cari dulu yang udah dikeluarin. Oh ini, CP-nya ini. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan caca sampai 100. Peserta didik mampu membaca dan menulis bilangan, menentukan nilai tempat, satuan dan puluhan, membandingkan dan mengurutkan bilangan, serta melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi atau mengurai bilangan. Peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret dengan banyaknya sampai 20. Selain itu, peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi satu benda atau kumpulan benda secara sama banyak, khususnya pecahan setengah dan seperempat. Terus ininya TP-nya. TP-nya, berarti kita nyusun dari CP kita turunkan ke TP-nya. Nah, TP-nya itu diturunkan dari CP dan disusun bertahap dari sederhana ke kompleks. Nah, yang A itu bilangan caca sampai 100. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal dan menyebutkan bilangan caca sampai 100. Nah, yang kedua, peserta didik mampu membaca dan menulis dengan bilangan caca sampai 100. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan nilai tempat, satuan, dan puluhan pada bilangan sampai 100. Yang keempat, peserta didik mampu membandingkan dua bilangan sampai dengan 100 menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Yang kelima, peserta didik mampu mengurutkan bilangan caca sampai 100 dari yang terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Yang keenam, peserta didik mampu melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan sampai 100 dengan berbagai cara. Nah, yang operasi hitung, peserta didik mampu melakukan penjumlahan dengan bilangan caca sampai 20 menggunakan benda konkret. Kemudian peserta didik mampu melakukan pengurangan bilangan caca sampai 20 menggunakan benda konkret. Kalau ke pecahan sederhananya itu, yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui kegiatan membagi benda atau kumpulan benda secara sama banyak. Terus yang ke-10 itu ada peserta didik mampu mengenal dan menunjukkan pecahan setengah dan seperempat dalam berbagai konteks nyata. Itu sih. Berarti kalau ATP-nya itu kan disusun sebagai alur pembelajaran yang berurutan. Mungkin pada alur yang pertama itu mengenai pengenalan bilangan. Yang pertama, mengenal bilangan cacah sampai 20 melalui benda konkret. Yang kedua, membaca dan menulis bilangan cacah sampai 20. Ketiga, mengenal bilangan cacah sampai 100 melalui pengelompokan puluhan dan satuan. Yang berikutnya, membaca dan menulis bilangan cacah sampai 100. Alur yang kedua mengenai nilai tempat dan hubungan bilangan.
Menentukan nilai tepat satuan dan puluhan pada bilangan sampai 100. Berikutnya melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan sampai 100 menggunakan benda konkret atau gambar. Berikutnya membandingkan dua bilangan cacah sampai 100. Kemudian mengurutkan bilangan cacah sampai 100. Yang alur ketiga, operasi hitung dasar. Itu lebih melakukan penjumlahan bilangan sampai 20 menggunakan benda konkret, menyelesaikan masalah kontekstual sederhana tentang penjumlahan sampai 20, melakukan pengurangan bilangan sampai 20 menggunakan benda konkret. Alur keempat itu pecahan sederhana. Yang nomor 13 itu memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui kegiatan membagi benda secara sama banyak. Yang nomor berikutnya mengenal dan menunjukkan pecahan setengah. Nomor selanjutnya lagi mengenal dan menunjukkan pecahan seperempat. Dan yang terakhir menggunakan pecahan setengah dan seperempat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita udah bahas CP, TP, kita juga udah mencoba